Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Gus Darman Fauzi. Selamat datang di channel saya. Jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan share video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya tetap jaga kesehatan dengan cara jaga jarak, rajin cuci tangan, dan kenakan masker. Salam sehat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pelajaran tanpa halangan apa-apa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, peredaran darahku sehat, muatan IPA, dengan judul organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Baik, tentunya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh, sehingga disebut sebagai sistem peredaran darah. Lalu, dalam sistem peredaran darah tentunya tidak terlepas dari bagian-bagian penting. Yang pertama, yaitu tentunya jantung yang berfungsi sebagai pemompa darah baik ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Lalu ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini fungsinya untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun sebaliknya, ataupun dari jantung ke paru-paru juga sebaliknya. Nah, yang ketiga adalah darah. Nah, darah juga yang dialirkan oleh jantung dan pembuluh darah tadi. Kalau tidak ada darah maka tidak ada yang dialirkan, jadi belum bisa disebut sebagai sistem peredaran darah. Maka ketiga hal penting inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ya, jantung dan pembuluh darah kita akan coba mempelajarinya. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya, jika kita buat bagannya atau gambar ilustrasinya seperti ini. Yang pertama itu jantung. Nah, ini jantung berfungsi untuk memompa darah. Tadi sudah sempat saya sebutkan juga, memompa darah baik ke seluruh tubuh maupun ke paru-paru. Nah, nanti peredaran darah ini akan dibagikan menjadi dua, nanti akan kita pelajari. Lalu ada juga pembuluh darah, berfungsi untuk menyalurkan darah. Nah, ini ada yang warna biru, ada yang warna merah. Yang warna biru ini itu darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Sementara darah yang berwarna merah ini, pembuluh darah yang berwarna merah ini, pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen. Baik, inilah bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Yang pertama ada serambi kanan, berfungsi untuk menerima darah kayak CO2 atau karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi darah dari seluruh tubuh masuk pertama kali ke jantung yaitu pada bagian serambi kanan. Ini gambarnya. Ya, ini berwarna biru makanya masuk ke sini. Lalu yang kedua ada bilik kanan, berfungsi untuk memompa darah kayak CO2 atau karbon dioksida ke paru-paru. Nah, yang ini setelah dari bilik dia akan turun atau dipompa menuju ke bilik kanan. Nah, nanti dari bilik kanan ini maka akan dipompa menuju ke paru-paru. Selanjutnya ada serambi kiri, ini pada bagian atas. Jadi yang atas ini namanya serambi semua. Yang membedakan adalah ini yang kanan dan ini yang kiri. Serambi kiri berfungsi untuk menerima darah kayak O2 atau oksigen dari paru-paru. Nah, setelah darah dari bilik kanan ini dipompa ke paru-paru, di paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang mengandung CO2 atau karbon dioksida, nanti akan karbon dioksida dikeluarkan melalui pernapasan, lalu diganti dengan oksigen atau O2 melalui paru-paru. Nah, kembali ke jantungnya sudah darah dalam keadaan bersih dan banyak mengandung O2 atau oksigen. Lalu setelah dari serambi kiri, darah dipompa menuju ke bilik kiri. Maka fungsi bilik kiri adalah untuk memompa darah kayak O2 atau oksigen ke seluruh
tubuh. Nah, jadi ada 4 bagian ya anak-anak. Yang pertama adalah serambi kanan, lalu ada bilik kanan, ada serambi kiri, dan bilik kiri. Masing-masing mempunyai fungsi. Ya, masing-masing mempunyai fungsi. Dan ini seluruh darah nanti akan melewati ini. Semua darah. Nah, yang bilik kiri nanti apakah berhenti di sana? Tidak. Dari bilik kiri ini maka akan diteruskan menuju ke seluruh tubuh. Kembalinya kemana? Kembalinya ke sini, ke serambi kanan lagi. Seperti itu terus secara berulang-ulang. Baik. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran, yaitu yang pertama ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar. Yang pertama dimulai dari bilik kanan. Tadi bilik kanan di mana? Ya, di sini ya. Bilik kanan. Nih. Bilik kanan, lalu kapiler seluruh tubuh. Kapiler seluruh tubuh, lalu vena atas dan bawah. Kapiler seluruh tubuh berarti ini semuanya. Lalu kembali pada serambi kanan. Yang ini. Oh, ini ada kesalahan ya. Harusnya dari bilik kiri. Ya, harusnya dari bilik kiri. Ini ada kesalahan. Nanti akan saya rubah. Dari bilik kiri yang ini, dari sini lalu ke kapiler seluruh tubuh. Sini lalu kembali ke vena atas dan bawah, maksudnya vena seluruh tubuh juga ya, semua pembuluh balik yang menuju ke jantung, lalu kembali ke jantung di serambi kanan sini. Ini namanya peredaran darah besar. Yang kedua ada peredaran darah kecil. Dimulai dari bilik kanan, lalu arteri paru-paru, lalu ke paru-paru, lalu vena paru-paru dan serambi kiri. Bilik kanan berarti yang ini. Bilik kanan, arteri paru-paru, lalu ke paru-paru. Nah, di sini nanti darah akan disaring. Darah yang awalnya mengandung banyak karbon dioksida akan diganti oksigen. Karbon dioksidanya akan keluar melalui pernapasan, lalu kita akan menghirup oksigen. Nah, sehingga darah yang kembali ke jantung adalah darah yang sudah banyak mengandung oksigen. Dan kembalinya melalui vena paru-paru dan kembali ke serambi kiri. Ini namanya peredaran darah kecil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang peredaran darah besar tadi, bisa dikatakan sebagai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Sementara peredaran darah kecil yaitu dari jantung, nah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Jadi di situ letak perbedaannya. Kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung. Kalau peredaran darah kecil dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Lalu fungsi darah. Darah terbagi menjadi beberapa bagian. Ada sel darah merah, plasma darah, keping darah, dan sel darah putih. Sel darah merah berfungsi mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ini fungsi sel darah merah. Makanya warnanya merah karena mengandung oksigen. Lalu sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Sel darah putih ini ada gambarnya ya, ilustrasi gambarnya. Lalu ada plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Lalu yang keempat ada keping darah berfungsi menutup luka. Nah, makanya kalau ada dari kalian yang jika terluka atau tergores atau tersayat itu nanti luka, nah darahnya tak kunjung berhenti, maka berarti ada
ada masalah pada keping darah. Mungkin itu fungsi dari bagian-bagian darah atau zat penyusun dari darah. Iya, ini untuk pelajaran besok bahasa Indonesia tentang pantun. Baik, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tugas nanti bisa kalian lihat pada Google Classroom ataupun grup WA kelas. Baik, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.